Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai lembar kerja 2A yang berjudul terkait dengan refleksi budaya positif di bangku sekolah. Ekosistem pendidikan yang hidupkan refleksi budaya positif di bangku sekolah, sebuah analisis reflektif tentang bagaimana budaya, kolaborasi, dan keteladanan membentuk karakter. Kemudian, sekolah bukan sekedar tempat belajar akademik, di mana pengalaman di bangku sekolah membuktikan bahwa institusi pendidikan adalah kanvas pembentukan karakter. Kesuksesan sebuah sekolah tidak hanya diukur dari nilai rapot, melainkan dari budaya iklim dan keteladanan yang hidup di dalamnya. Akar karakter, budaya religius dan kedisiplinan positif, pembiasaan harian yang menanamkan nilai-nilai keagamaan dan tanggung jawab sejak dini. Ada tiga, yaitu spiritualitas pagi, seluruh warga sekolah melaksanakan sholat duha berjamaah sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian yang kedua, harmoni hati, di mana membaca Asmaul Husna bersama untuk menenangkan pikiran dan menyatukan fokus. Dan yang ketiga yaitu aturan mendidik, adanya sanksi keterlambatan tidak bersifat fisik, melainkan menghafalkan surat-surat pendek Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya yaitu iklim sekolah, ekosistem yang aman dan saling menghargai. Sebagai sekolah berbasis agama, fokus utamanya tidak hanya pada kognitif, tetapi juga pada keseimbangan nilai moral, spiritual, dan karakter. Di mana di sini hubungan yang terjalin dengan baik, hubungan murid terjalin dengan baik, penuh bimbingan dan rasa aman. Kemudian hubungan murid dengan murid nyaman, kohesif, dan minim perundungan yang akan menciptakan suasana belajar yang harmonis, aman, dan memotivasi murid untuk terus aktif dalam berbagi kegiatan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Rizka. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk yang selanjutnya yaitu pertumbuhan terus-menerus performansi dinamis pendidik. Jadi guru itu tidak hanya mengajar, tetapi aktif meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, penelitian, dan perlombaan. Kemudian yang pertama, ada dari yang puncaknya, puncak kepemimpinan, itu dipercaya dan diangkat menjadi kepala sekolah sebagai hasil dari dedikasi tiada henti. Untuk yang paling tengah ada pengembangan profesi, aktif mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas guru. Kemudian yang terakhir itu dedikasi harian, yaitu memberikan pembelajaran berkualitas dan bimbingan penuh tanggung jawab. Next. Selanjutnya yaitu dukungan nyata untuk prestasi studi kasus Olimpiade Sains atau OSN. Prestasi murid bukan sekedar bakat individu, melainkan hasil dari ekosistem sekolah yang sangat mendukung. Yang pertama yaitu ada fasilitas waktu, diberikan dispensasi 1 minggu penuh untuk fokus berlatih. Untuk dampaknya, murid bebas stres dari beban tugas ganda. Yang kedua yaitu fleksibilitas akademik, keringanan dalam penyelesaian tugas harian, dampaknya konsentrasi penuh pada materi Olimpiade. Yang ketiga yaitu bimbingan ahli, menghadirkan guru profesional khusus untuk mentoring, dampaknya kepercayaan diri dan penguasaan materi sains tingkat kabupaten meningkat pesat. Next. Untuk yang slide ketiga yaitu mengubah konflik menjadi pembelajaran kedewasaan. Friksi umumnya terjadi antar murid akibat candaan yang disalahpahami. Sekolah menangani ini melalui pendekatan keadilan restoratif tanpa hukuman fisik. Jadi dari misunderstanding atau kesalahpahaman akibat candaan antar kelas, kemudian teacher mediation. Jadi guru itu menjadi penengah, mendengarkan kedua pihak tanpa menghakimi. Kemudian discussion and apology. Jadi dialog terbuka, nanti juga diberikan nasihat dan juga saling memaafkan. Kemudian yang terakhir nanti ada harmony and grow. Jadi konflik selesai tanpa adanya hukuman, murid belajar mengelola emosi. Next.
Dan yang selanjutnya yaitu menyatukan komunitas melalui visi bersama. Jadi komunitas sekolah yang kuat tidak dibangun sekedar oleh aturan, tapi adanya komitmen kolektif terhadap visi keunggulan. Nah, untuk visi sekolah unggul, yaitu komitmen dari seluruh warga sekolah. Yang pertama ada program tahfiz, yaitu penguatan spiritualitas kolektif. Kemudian yang kedua ada ekstrakurikuler, contohnya ada badminton, angklung, dan minat bakat. Dan yang selanjutnya ada program tahfiz, penguatan spiritualitas. Kemudian yang terakhir ada program adiwiyata nasional, yaitu kolaborasi dari kepala sekolah, guru, staf, dan murid. Baik, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Diva. Saya persilahkan. Ya, untuk selanjutnya kebanggaan komunitas, yaitu semangat kepedulian dan gotong royong. Keterlibatan semua pihak dalam rutinitas pagi dan adiwiyata menciptakan rasa tanggung jawab bersama terhadap kemajuan sekolah. Nah, kepedulian tidak hanya dari guru dan murid, tetapi antar murid yang saling mendukung dengan kompak. Kesimpulannya, saya sangat bangga karena sekolah tidak hanya mengutamakan prestasi, tetapi sungguh-sungguh membangun karakter dan kebersamaan warganya. Next. Poros ekosistem, peran krusial guru teladan. Guru teladan adalah penggerak utama yang mengajak seluruh warga sekolah bekerja sama mewujudkan visi yang di dengan sikapnya itu mencontohkan disiplin, jujur, tanggung jawab, dan peduli. Resolusinya menjadi penengah bijaksana yang mencegah perpecahan. Lalu penggerak membangun kolaborasi dan gotong royong antar warga sekolah. Next. Sintesis ekosistem sekolah yang holistik, prestasi akademik atau OSN, dan kedamaian sosial bukanlah peristiwa kebetulan. Keduanya adalah buah dari ekosistem yang dirawat dengan sengaja untuk menciptakan karakter tangguh dan komunitas harmonis. Yang pertama yaitu adanya budaya religius dan disiplin, kolaborasi dan visi bersama. Next sebelumnya keteladanan guru. Nah, yang terakhir, refleksi menuju masa depan bekal seorang calon guru. Pengalaman ini mengajarkan satu prinsip fundamental. Komunitas sekolah yang kuat tidak dapat dibangun hanya dengan deretan tata tertib. Ia membutuhkan visi yang jelas, kerjasama yang tulus, dan komitmen dari seluruh warga sekolah. Nah, pengalaman berharga ini adalah kompas saya sebagai calon guru PPG. Tugas saya ke depan bukan sekedar mengajar di dalam kelas, melainkan turut serta merawat dan menumbuhkan ekosistem sekolah yang menghidupkan. Dikembalikan kepada moderator. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SD Muhammadiyah Purbayan akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait topik 2 mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Stefan, kemudian Diva, Rifda, Rizka, Amalia, dan Rohma. Untuk yang pertama, topik 2, LK 2.2, saya akan menjelaskan LK 2.2. Baik, yang pertama pada LK 2.2, di sini terdapat kasus murid kehilangan uang SPP. Pada bagian ringkasan kasus, seorang murid melaporkan kehilangan uang SPP yang disimpan dalam amplop. Kemudian, guru memeriksa tas dan saku seluruh murid. Uang tersebut ditemukan pada salah satu murid, tetapi guru tidak memarahinya atau membuka identitasnya di depan teman-teman. Guru hanya menegur secara pribadi dan tetap melanjutkan pemeriksaan hingga murid terakhir. Kepada seluruh murid, guru mengatakan bahwa amplop ditemukan di bawah meja sehingga pelaku tidak dicurigai. Dipermalukan
atau dirundung. 20 tahun kemudian, murid tersebut kembali menemui gurunya dan berterima kasih karena tindakan guru telah memberinya kesempatan untuk berubah menjadi pribadi yang jujur dan sukses. Tanggapan terhadap sikap guru, di sini terdapat 2 poin. Yang pertama itu ada hal yang disetujui dan hal yang kurang tepat. Pada hal yang disetujui, secara umum, sikap guru dapat disetujui karena guru tidak memarahi atau mempermalukan murid yang mengambil uang. Guru menegur secara pribadi dan menjaga kerahasiaan identitas murid. Hal ini mencerminkan sikap menjaga privasi murid, bersikap baik, dan menghargai martabat murid, serta menegur dengan tenang dan bijaksana. Sedangkan, dalam hal yang kurang tepat, penggeledahan tas dan badan seluruh murid kurang tepat karena dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, cemas, dan merasa dicurigai. Selanjutnya, apakah sikap guru berlaku untuk semua murid? Sikap tersebut tidak dapat diterapkan secara mutlak karena setiap murid memiliki latar belakang keluarga yang berbeda, kondisi psikologis dan emosional yang berbeda, serta tingkat kepekaan dan kebutuhan khusus yang berbeda. Guru perlu memahami karakteristik murid agar tindakan yang diberikan tidak menimbulkan dampak negatif atau trauma. Untuk penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Amalia. Dari kasus yang telah dijelaskan tadi, yaitu murid yang kehilangan uang SPP, tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh guru jika memang berada dalam posisi tersebut, yang pertama yaitu mengajak murid untuk berdiskusi mengenai pentingnya kejujuran agar memang peserta didik itu memahami dan juga tidak dipermalukan. Lalu yang kedua yaitu memberikan kesempatan untuk mengembalikan uang secara diam-diam. Yang ketiga, melakukan pendekatan atau konseling secara pribadi. Yang keempat, menjadikan penggeledahan sebagai pilihan terakhir. Dan yang kelima, tetap menjaga privasi, harga diri, dan kondisi psikologis murid. Sehingga tujuan dari penyelesaian masalah ini, kita sebagai guru dapat memberikan keadilan, tetapi tidak menghakimi atau juga mempermalukan murid di depan umum. Lalu untuk yang selanjutnya, dari kasus tadi keteladanan guru, dalam kasus tadi dalam PSE, yang pertama yaitu kepedulian dan empati, yaitu menjaga perasaan serta harga diri murid. Karena guru tidak menghakimi di depan umum, tidak mempermalukan, dan juga menegurnya di depan teman-temannya. Lalu yang kedua yaitu ada pengendalian emosi, jadi guru dan juga murid itu tetap tenang dalam menghadapi situasi yang mungkin sulit. Lalu yang ketiga yaitu tidak menghakimi, yaitu memberikan kesempatan kepada murid untuk berubah. Lalu yang keempat menjaga suasana belajar, jadi mencegah kepanikan dan juga perundungan, sehingga teman-temannya tidak mungkin berpandangan buruk tentang temannya tadi, dan untuk pelaku juga dapat memperbaiki diri tanpa merasa dipermalukan. Lalu yang terakhir yaitu memiliki tujuan yang jelas, yaitu menyelesaikan masalah sekaligus juga mendidik murid untuk jadi lebih baik. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Diva. Ya, yang untuk slide selanjutnya untuk kasus murid kehilangan uang SPP kaitannya dengan pembelajaran sosial emosional ini, yaitu yang pertama sikap guru sesuai dengan konsep PSE terkait dengan kasus ini. Yang pertama, caring relationship, yaitu hubungan penuh kepedulian membuat murid merasa aman dan dipercaya. Lalu yang kedua, emosi mempengaruhi pembelajaran. Guru akan mengendalikan situasi agar suasana kelas tetap kondusif. Dan sikap guru yang ketiga yaitu tujuan mengarahkan tindakan. Guru tidak pernah mencari pelaku, tetapi juga guru tidak hanya mencari pelaku, tetapi juga menjaga harga diri dan masa depan murid. Untuk kesimpulannya akan dibacakan oleh Rohma.
Baik, selanjutnya untuk kesimpulan dari kasus murid yang kehilangan uang SPP, itu guru perlu menyelesaikan permasalahan murid dengan pendekatan yang humanis, empatik, dan tidak menghakimi. Humanis di sini dimaksudkan dengan memperlakukan murid sebagai manusia yang berharga, bukan sekedar pelanggar aturan. Lalu untuk empatiknya itu berusaha memahami perasaan dan alasan di balik perilaku murid dan guru juga perlu tidak menghakimi. Jadi, guru tidak langsung memberi label seperti nakal, malas, atau bodoh kepada murid. Jadi, setiap tindakan itu harus mempertimbangkan karakteristik, kondisi psikologis, privasi, dan martabat murid agar masalah menjadi pengalaman belajar yang bermakna, bukan menjadi pengalaman yang traumatis. Mungkin begitu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian pemaparan LK 2.2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Rizka dengan topik pemahaman 1.1. Kepada Mbak Rizka dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Oke. Baik, untuk presentasi yang kompetensi EMC 2 dalam pembelajaran sosial emosional. Jadi di sini EMC 2 itu ada empati, mindfulness, compassion, and critical inquiry. Nah, untuk nama kelompoknya sendiri di sini ada Restia Zaria Diva, Rifdatul Zahra, Rizka Listianingrum, Rizka Amalia, Rahma Amelia Utami, dan juga Stefan Alvan Putra. Untuk yang selanjutnya yaitu di sini ada fungsi kompetensi dari EMC 2. Yang pertama yaitu empati. Di sini memahami perasaan dan perspektif orang lain dengan tulus. Mindfulness itu menyadari diri dan emosi saat ini untuk berpikir dan bertindak secara bijak. Compassion itu peduli dan ingin membantu untuk kebaikan diri sendiri maupun orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu critical inquiry, yaitu bertanya, menganalisis, dan mengevaluasi untuk mengambil keputusan kritis. Nah, jadi secara kesimpulan itu EMC 2 itu terdiri dari 4 tadi, ada empati, mindfulness, compassion, and critical inquiry. Nah, kompetensi itu membantu guru memahami murid, mengelola emosi, memberikan bantuan yang tepat, serta mengambil keputusan secara kritis. Nah, kemudian penerapannya dapat menciptakan pembelajaran yang positif dan memperhatikan perkembangan sosial emosional murid. Kemudian ada pengetahuan awal tentang EMC 2, yaitu sebelumnya kami itu telah memahami bahwa empati itu berarti memahami perasaan orang lain, mindfulness itu sadar, tenang, dan fokus pada keadaan saat ini. Compassion itu berarti kepedulian yang diwujudkan melalui tindakan. Kemudian untuk critical inquiry itu berarti berpikir kritis berdasarkan pada fakta yang ada. Nah, keempatnya itu penting untuk apa? Untuk membangun hubungan positif antara guru dengan murid. Kemudian untuk pentingnya EMC 2 bagi guru itu yang pertama, empati itu penting untuk memahami perasaan dan kebutuhan murid. Mindfulness itu untuk agar kita menyadari serta mengendalikan emosi dari diri sendiri. Compassion itu memberikan kepedulian dan bantuan secara bijaksana kepada murid. Kemudian untuk critical inquiry itu dapat menganalisis masalah dan menentukan solusi yang tepat. Nah, kemudian dengan EMC 2 ini, guru dapat bersifat lebih reflektif, adil, dan bijaksana dalam menghadapi berbagai situasi di kelas. Kemudian ada beberapa hal yang ingin dipelajari supaya lebih lanjut. Itu yang pertama, penerapan EMC 2 dalam pembelajaran di sekolah dasar. Yang kedua ada integrasi EMC 2 dalam modul ajar, asesmen, dan pengelolaan di kelas. Kemudian yang ketiga, cara mengembangkan empati dan compassion pada murid. Yang keempat, teknik mindfulness yang sesuai untuk anak SD. Yang kelima, melatih pembelajaran yang melatih critical inquiry. Yang keenam atau yang terakhir, cara menilai perkembangan sosial emosional murid. Kemudian yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Rohmah. Silahkan. Oke, yang selanjutnya pengetahuan baru yang diperoleh. Yang pertama dari empati dulu. Empati itu terdiri dari kognitif, emosional, dan actionable empati. Jadi untuk
Kognitif empatinya itu bisa memahami apa yang dirasakan dan dipikirkan orang lain. Jadi kita harus memahami murid ya yang tidak fokus misalnya saat ada masalah. Lalu emosional empatinya nanti ikut merasakan emosi orang lain. Jadi misalnya guru ikut merasa sedih ketika murid tuh kehilangan anggota keluarganya dan actionable empatinya nanti memahami dan merasakan guru mengambil tindakan untuk membantu. Misalnya seperti guru memberikan waktu tambahan untuk mengerjakan tugas dan memberikan dukungan kepada murid. Nah, jadi intinya itu empati bukan hanya memahami dan merasakan, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan yang membantu. Nah, yang kedua itu empati yang berlebihan. Oke, selanjutnya yang ketiga, compassion itu memiliki 6 atribut penting seperti kepekaan, kepedulian, dan sikap untuk tidak menghakimi satu sama lain. Nah, yang keempat itu teknik mindfulness yang dapat digunakan adalah to fit one breath, set intention, and I'm aware. Yang kelima itu critical inquiry yang dilakukan melalui pengamatan, pengalaman, analisis, dan refleksi. Oke, selanjutnya yang terkait dengan kesimpulan dari EMC ini. eh, jadi EMC ini merupakan bekal penting bagi calon guru. Jadi guru itu tidak hanya perlu menguasai materi saja, tetapi juga harus mampu memahami murid, mengelola emosinya dengan baik, menunjukkan kepedulian, dan mengambil keputusan secara kritis. Dengan mengembangkan EMC ini, guru diharapkan dapat membangun hubungan yang positif serta menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Mungkin seperti itu saja presentasinya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Rizka dan Mbak Roma atas penyampaian pemahaman satunya. Untuk pada bagian pemahaman duanya akan dibacakan oleh Mbak Diva. Kepada Mbak Diva dipersilahkan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan tentang kompetensi sosial emosional guru. Nah, tugas ini merupakan hasil dari diskusi kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Resti Azaria Divartanti, lalu Rifda Tuzahra, Rizka Listianingrum, Rizka Amalia, Rahma Amelia Utami, dan Stefan Alvan Putra. Minta tolong di next dong. Nah, guru itu merupakan agen perubahan. Maka itu guru harus bisa mengelola emosi dan menghadapi masalah secara bijaksana, membangun hubungan positif dengan murid dan warga sekolah, menunjukkan empati serta menghargai perbedaan, menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan positif. Lalu guru harus menjadi teladan dalam bersikap, berkomunikasi, dan mengambil keputusan. Lalu guru juga harus mendorong murid menjadi aktif, percaya diri, kritis, dan bertanggung jawab. Fungsi keterampilan sosial dalam layanan bimbingan konseling. Dalam layanan bimbingan dan konseling, keterampilan sosial berfungsi untuk yang pertama untuk membangun hubungan yang penuh empati, yang kedua memahami masalah murid tanpa menghakimi, yang ketiga memberikan pendampingan sesuai kebutuhan, lalu membantu murid menemukan solusi atas permasalahannya, dan yang terakhir fungsinya untuk mendukung kesejahteraan psikologis dan keberhasilan belajar murid. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahma. Oke, untuk selanjutnya terkait pentingnya keterampilan sosial dalam pembelajaran dan layanan BK itu dapat membantu guru yang pertama untuk berkomunikasi secara efektif dengan murid, lalu membangun hubungan yang saling percaya, yang ketiga mendengarkan dan memahami kebutuhan murid, lalu memberikan umpan balik yang membangun, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, dan yang terakhir dapat mendorong keberanian murid untuk bertanya, berpendapat, dan bekerja sama. Oke, untuk selanjutnya terkait dari kesimpulan materi yang sudah dipelajari ini, yang pertama, guru itu bukan hanya menjadi penyampai materi saja, tetapi juga menjadi teladan, pembimbing, dan agen perubahan. Guru perlu menguasai kemampuan sosial emosional agar mampu mengelola emosi, menunjukkan empati, membangun komunikasi positif, dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan murid secara menyeluruh. Nah, yang kedua, sebagai calon guru, kompetensi sosial emosional perlu terus dikembangkan melalui refleksi dan kolaborasi dengan guru BK. Jadi, guru BK itu juga berperan sebagai konselor, fasilitator, serta pendukung terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.
Oke, itu saja untuk presentasi terkait materi ini. Saya kembalikan lagi kepada modal. Baik, terima kasih pada Mbak Diva dan Mbak Roma atas penjelasannya. Untuk selanjutnya pada kasus 2C akan dijelaskan oleh Mbak Rifda. Kepada Mbak Rifda, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Kemudian untuk saat ini saya akan mempresentasikan terkait dengan lembar kerja 2.3, yaitu tentang karakteristik guru sebagai teladan. Yang pertama yaitu apa tantangan guru menjadi teladan sosial emosional di kelas. Kami mengambil dari konteks nyata dari pengalaman PPL kemarin, praktek nyatanya mengajar di kelas 1B, di mana anaknya memiliki karakteristik murid yang sangat aktif, memiliki kemampuan mengendalikan emosinya masih berkembang. Kemudian perilaku yang muncul yaitu mengobrol saat pembelajaran, berlari-larian di kelas, sering izin ke kamar mandi, dan mengganggu teman hingga menangis. Kemudian untuk responnya dari kelas tersebut, guru memilih merespon dengan pendekatan yang menenangkan. Yang pertama itu gurunya merespon dengan tetap tenang, tidak langsung memarahi murid. Kemudian kedua, menghentikan pembelajaran sejenak. Yang ketiga, memberikan nasihat kepada seluruh murid tanpa menyebut nama murid. Dan yang keempat, yaitu berbicara secara pribadi dengan murid tersebut yang memiliki permasalahan setelah pembelajaran selesai. Kemudian apa makna dari kasus tersebut? Makna dari kasus tersebut yaitu keteladanan guru bukan hanya tentang menguasai materi, tetapi juga kemampuan untuk mengelola emosi dengan baik, bersikap sabar, dan dalam menghadapi tantangan, menunjukkan empati kepada murid, serta membimbing murid melalui pendekatan yang positif. Kemudian yang kedua yaitu strategi apa yang bisa meningkatkan kompetensi guru sebagai teladan. Ada 5 strategi di sini. Yang pertama yaitu melatih pengendalian emosi dan kesabaran secara konsisten. Yang kedua, melakukan refleksi setelah setiap sesi mengajar. Dan yang ketiga, mempelajari dan menerapkan strategi pembelajaran yang lebih aktif dan berpusat pada murid atau student center. Yang keempat, terbuka, belajar dari guru pamong dan menerima masukan atau kritik. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap praktek mengajar sendiri. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana sekolah bisa mendukung guru menjadi teladan. Di sini ada 4 langkah. Yang pertama yaitu menciptakan budaya sekolah yang positif dan saling menghargai. Kemudian yang kedua, orientasi sekolah pada pembentukan karakter bukan hanya akademik saja. Dan yang ketiga, memberikan pendampingan supervisi dan pelatihan tentang pengelolaan kelas serta pembelajaran sosial emosional. Dan yang keempat, membangun dukungan dari guru pamong, kepala sekolah, dan seluruh warga sekolah sebagai ruang diskusi ketika guru menghadapi tantangan di kelas. Nah, yang pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana PSE mempengaruhi karakter guru sebagai teladan. Jadi ada 4 pengaruhnya dari kelompok kami. Yang pertama itu PSE membantu guru mengembangkan kesadaran diri, pengendalian emosi, dan empati. Kemudian yang kedua, PSE membentuk kemampuan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Guru mampu memilih respon terbaik untuk diri sendiri, murid, dan lingkungan kelas. Kemudian dari contoh nyatanya, saat murid menyembur biji jeruk, guru dalam kasus yang kami
ambil itu, guru tetap tenang dan tidak mempermalukan murid di depan kelas. Kemudian yang keempat yaitu kesimpulan PSE membentuk karakter guru yang sabar dan empatik melalui tindakan nyata bukan hanya lewat materi saja. Dampaknya PSE bagi murid dan guru yaitu guru lebih tenang, kemudian hubungan murid dan guru lebih aktif, lingkungan kelas menjadi damai, murid tumbuh dengan sikap yang baik. Kemudian presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Amalia. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Rida. Di sini yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang film Laskar Pelangi, tentu menginspirasi bagi calon guru. Ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan. Yang pertama, yaitu guru mampu memberikan perubahan besar dalam kehidupan murid, walaupun memang saat mengajar fasilitasnya mungkin terbatas. Lalu yang kedua, yaitu tokoh Bu Muslimah dan Pak Harfan yang menunjukkan bahwa keterbatasan sarana, kondisi sekolah sederhana, dan tantangan ekonomi itu bukan menjadikan penghalang untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi murid. Lalu yang ketiga, hal yang paling membekas dari film Laskar Pelangi ini yang pertama yaitu adanya ketulusan, kesabaran, dan keyakinan bahwa setiap murid memang mempunyai potensi yang dapat guru kembangkan jika diberikan perhatian dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu yang selanjutnya, apa saja yang bisa dipelajari dari film ini, dari karakteristik guru teladan? Yang pertama yaitu karakteristik bahwa guru teladan itu ditunjukkan lewat sikap dan juga tindakan nyata. Jadi bukan hanya dalam penguasaan materi saja. Lalu yang kedua, nilai yang ditunjukkan ada ketulusan, tanggung jawab, kesabaran, dan komitmen yang tinggi meskipun memang fasilitas dalam sekolah itu terbatas. Yang ketiga, guru percaya bahwa setiap murid itu memiliki potensinya masing-masing yang bisa guru kembangkan dengan memberikan kesempatan dan juga pendampingan yang tepat. Yang keempat, yaitu sikap tidak mudah menyerah dan juga tidak mempermalukan sesama murid dan juga berperilaku adil tanpa membedakan latar belakangnya masing-masing. Yang kelima yaitu dampak keteladanan guru bagi kami ada keberhasilan akademik, karakteristik yang positif, rasa percaya diri, dan semangat untuk meraih cita-cita murid. Selain dari film Laskar Pelangi ini, ada beberapa alternatif film, yaitu ada film Negeri Lima Menara dan juga Sekolah Rimba. Yang pertama saya akan jelaskan terlebih dahulu film Negeri Lima Menara. Salah satu kutipan dari film ini yaitu Manjada Wajada, yaitu artinya siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Jadi beberapa poin ini juga akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu peristiwa yang berkesan. Guru secara konsisten menanamkan semboyan Manjada Wajada tadi kepada para santri. Lalu yang kedua, penerapan semboyan diterapkan lewat pembiasaan disiplin, tanggung jawab, dan kerja keras, serta ketekunan sehari-hari di pesantren. Yang ketiga, dukungan dari guru. Guru terus mendorong santri yang mungkin lelah atau ragu agar tetap percaya diri dan tidak pantang menyerah. Yang keempat, kaitannya dengan PSE. Jadi keterampilan berrelasi ini atau membangun hubungan yang positif dan dukungan emosional serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Untuk hasilnya, murid itu menjadi lebih optimis, percaya diri, dan juga siap dalam menghadapi tantangan. Dan di film yang satunya yaitu Sekolah Rimba. Dari film ini peristiwa yang berkesan yaitu dari Retma Nurung yang tetap berusaha untuk mendidik anak-anak orang rimba meskipun memang menghadapi penolakan, keterbatasan fasilitas, dan juga perbedaan budaya. Yang kedua yaitu pendekatannya tidak memaksakan sistem sekolah yang formal, tetapi membangun kepercayaan dengan masyarakat terlebih dahulu, lalu menyesuaikan pembelajaran dengan budaya dan juga kebutuhan muridnya.
Lalu ada kaitannya dengan PSE, yaitu kesadaran sosial atau empati memahami latar belakang murid dan juga pengelolaan diri atau sabar konsisten pantang menyerah. Untuk hasilnya, lingkungan belajar yang aman, murid merasa dihargai, diberi ruang berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk waktu, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih penjelasannya Mbak Rifda dan Mbak Rizka. Sekian pemaparan hasil tugas dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.